Viewers, ada sebuah film menarik yang wajib kalian tonton. Menurut saya, ini adalah film yang paling unik dan paling menarik yang pernah saya tonton. Kenapa begitu? Ya, film ini menceritakan kisah seorang yang bernama Benjamin Button. Ini seorang yang lahir dari kondisi tidak normal, yaitu lahir dengan kondisi tua. Dan semakin bertambah usianya, bertambah muda juga orangnya. Oh iya, saya peringatkan, konten ini berisi full spoiler. Jika tak mau kena spoiler, silahkan stop nontonnya. Tapi kalau mau lanjut, ya udah, gak apa-apa. It's okay, itu urusan kalian ya. Sebelum saya lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya tetap update dengan konten-konten kita. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit New Orleans pada bulan Agustus 2005. Daisy yang sudah tua terbaring lemah di salah satu bangsal rumah sakit ditemani anaknya, Caroline. Daisy memulai cerita tentang seorang yang bernama Mr. Check yang bertugas untuk membuat sebuah jam di stasiun kereta api di New Orleans. Setelah menerima berita kematian anaknya di medan perang, dia bekerja siang dan malam membuat jam dan sengaja merancang waktunya mundur ke belakang, dengan harapan bahwa waktu akan membawa kembali orang-orang yang meninggal dalam perang. Lalu, Daisy meminta Caroline untuk membacakan buku hariannya, yaitu sebuah diary yang berisi foto dan kartu pos yang ditulis oleh Benjamin Button. Caroline mulai membaca cerita sebagai transisi ke Benjamin sebagai titik cerita utama. My name is Benjamin. Benjamin Button. I was born under unusual circumstances. I'm afraid she's gonna die. I can't scream as I cut. The streets are filled with people. Lahir dengan kondisi fisik berbeda, dengan penampilan seperti orang tua, membuat ayah Benjamin, yaitu Thomas Button yang merupakan pengusaha kancing baju, tak sudi untuk melihatnya, ditambah istrinya meninggal saat melahirkan Benjamin. Akhirnya, ayahnya meninggalkan Benjamin di depan sebuah panti jompo. Pemilik panti yaitu Queenie. Benjamin diambil dan diurus sebagai anaknya sampai dewasa. Penampilan dan kondisi fisik yang tua namun memiliki pemikiran layaknya seorang balita membuat Benjamin tidak bisa menjalani kehidupan normalnya saat itu. Untungnya, dia bisa diterima dengan baik di lingkungan di mana dia tinggal. Selanjutnya, selain disuguhi penggambaran Benjamin ketika fisiknya sudah mulai muda, kita diajak untuk melihat Benjamin dalam meraih cintanya dengan Daisy yang pada waktu itu berumur 7 tahun. Daisy merupakan cucu dari salah satu nenek yang tinggal di panti jompo tersebut. Ketika kondisi fisik orang-orang di sekitarnya mulai merajak menua, Benjamin malah sebaliknya. Kondisi fisiknya makin bugar dan muda, meski secara kepribadian dan otaknya dia ikut menua. Awal pertemuannya dengan Daisy merupakan scene pembuka untuk masuk cerita yang lebih dalam. Setelah semakin hari semakin muda penampilan dan kondisi fisiknya, Benjamin memutuskan untuk pergi dari panti jompo dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai awak kapal yang dinakodai oleh Kapten Mike Clark. Pada saat scene ini, Benjamin diajak pergi keluar bersama Kapten Mike. Ya, tempat itu adalah tempat wanita malam atau PSK. Tanpa sengaja, ayahnya Benjamin yaitu Thomas melihat Benjamin. Dan mereka pun ngobrol-ngobrol santai. Knife for first. I've never been in a room with your hands. They're painful. I was born old. I'm sorry. No need to be. There's nothing wrong with it. Passed away 20 years ago. Singkat cerita, Benjamin ikut kerja dengan Kapten Mike selama beberapa tahun, dan tanpa sengaja Benjamin bertemu dengan Elizabeth di sebuah hotel yang merupakan istri dari seorang duta besar Inggris yang juga seorang mata-mata. Dari awal sinilah mereka mulai ngobrol-ngobrol dan menjalin hubungan, dan tanpa sadar, Elizabeth adalah wanita pertama yang dicium Benjamin. Singkat cerita, setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, kapal tunda yang menjadi pekerjaan Benjamin harus merelakan kapalnya untuk ikut berperang. Benjamin dan seluruh awak kapal juga ikut berperang. Pada saat itu, umur Benjamin sudah 17 tahun ke atas. Kondisi fisik juga sudah mulai berubah.
Sampai akhirnya saat melakukan patroli, mereka menemukan kapal-kapal yang tenggelam bersama pasukan Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu muncullah kapal selam Jerman dan mulai menyerang kapal Benjamin. Sementara seorang penembak Jerman menembak kapal Mike dan menewaskan sebagian awak kapal, termasuk Kapten Mike. Kapal tunda itu menabrak kapal selam Jerman, menyebabkan kapal selam tersebut meledak dan menenggelamkan kedua kapal. Benjamin dan awak kapal yang tersisa diselamatkan oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat keesokan harinya. Tahun 1945, Benjamin kembali ke New Orleans dan kembali bertemu dengan Thomas Button dalam kondisi yang sudah mulai tidak sehat. Singkat cerita, ayahnya sengaja menceritakan tentang keluarganya dan harta kekayaannya. Thomas akhirnya mengatakan ke Benjamin bahwa dia ayah kandungnya dan berniat memberikan seluruh aset kekayaan ke Benjamin, termasuk rumah keluarga Button serta pabriknya. Lalu seketika Benjamin berubah menjadi orang kaya dan akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Your mother died giving birth to you. Why she left for that? My mom. Your mother's name was Caroline Murphy. Why didn't you just tell me? Everything I had to you. Mad as a mad dog with the way things went. I had to let go. Di satu sisi, Daisy menjadi penari balet sukses di New York City. Ketika Benjamin melakukan perjalanan di New York untuk memenuhi undangan Daisy, nasib berkata lain. Daisy telah jatuh cinta dengan teman profesinya. Tidak lama setelah itu, Daisy mengalami kecelakaan pada saat tur wisata di Paris. Seketika, karir tari baletnya berhenti total karena kakinya patah. Benjamin mendengar berita itu dari salah satu temannya dan langsung melakukan perjalanan ke Paris mencari Daisy. Daisy yang terkejut melihat Benjamin tidak kuasa menerima Benjamin dengan kondisi yang sekarang. Ia menyuruh Benjamin untuk pergi. Pada tahun 1962, Benjamin kembali ke New Orleans dan bertemu dengan Daisy lagi. Mereka jatuh cinta kembali karena posisi mereka menjadi seumuran dan kondisi Daisy sudah membaik dan dapat melakukan hal-hal normal, kecuali menjadi penari balet lagi ya. Kemudian Benjamin menjual rumahnya yang diwariskan oleh Thomas Button dan pindah ke sebuah apartemen dengan Daisy. Karena kondisi kaki yang tidak memungkinkan untuk menjadi penari balet lagi, akhirnya Daisy membuka sebuah studio tari balet. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu hidup dengan Daisy, akhirnya mereka mempunyai anak perempuan dan dinamailah anak perempuan itu Caroline. Namun seperti dugaan Benjamin, Benjamin bertambah muda sedangkan Daisy tumbuh menjadi tua. Di situ, Benjamin merasa pesimis dan tidak percaya bisa menjadi seorang ayah karena dia tidak pernah merasakan bagaimana ia dibesarkan oleh ayah kandungnya dan terus menjadi muda serta tidak tahu bagaimana jadinya jika anaknya tahu bahwa bocah laki-laki yang bermain bersama dirinya adalah ayahnya sendiri. Maka dari itu, Benjamin memutuskan meninggalkan Daisy dan meninggalkan harta benda dan aset untuk Daisy dan Caroline. Benjamin menjadi lebih muda dan melakukan perjalanan ke berbagai negara di seluruh dunia pada tahun 1980. Dia kembali sekali lagi. Seperti umur 25 tahun, dia bertemu lagi di Daisy Studio Tari. Pada saat itu, Daisy telah menikah dengan seorang duda dan saat itu Caroline berumur 12 tahun. Daisy memperkenalkan suaminya dengan Benjamin dan anak perempuannya sebagai teman lama keluarga. Why did you come back? Ready yet? Mom, what's wrong? Mrs. Benjamin, you knew him when you were just a baby. But he did. Listen. I was
trust him. You. Daisy kemudian bertemu dengan Benjamin secara pribadi di hotel dan berbagi semangat mereka untuk satu sama lain. Saat itu, Daisy menjadi sangat tua untuk Benjamin. Beberapa tahun kemudian, Daisy pun semakin menua, tetapi Benjamin terus tumbuh sampai muda dan sampai menjadi remaja. Scene berpindah dengan Daisy ditelepon oleh sebuah yayasan panti jompo yang memberitahu bahwa ada kabar tentang Benjamin. Dan Daisy pun segera menemui Benjamin. Dengan sedikit bingung dan terkejut karena perubahan Benjamin seperti anak 12 tahun. Dan Benjamin sudah tak ingat dengan Daisy, lalu Daisy pindah ke panti jompo tempat di mana Benjamin dibesarkan. I'm Daisy. I'm Benjamin. Do you mind if I sit with you? Do I know you? Di sini, Daisy mulai merawat Benjamin dan dengan sabarnya Daisy merawat Benjamin seperti anaknya sendiri. Dan di sini juga bisa kalian lihat Benjamin semakin muda hingga menjadi anak-anak. Singkat cerita, Benjamin akhirnya tertidur untuk selamanya dengan keadaan seperti bayi di gendongan Daisy yang sudah mulai keriput. Daisy ternyata adalah wanita tua yang sekarat di awal film tadi. Diari yang dibaca adalah diari milik Benjamin Button, dan wanita yang membacakan cerita tadi sebenarnya adalah Caroline, anak Benjamin dan Daisy. Scene favorit saya ketika Benjamin menceritakan bahwa semua orang di dunia ini punya peran masing-masing. Ada yang terlahir menjadi seorang ibu, yaitu Queenie, terlahir sebagai seorang pembuat kancing, yaitu ayah Benjamin, yaitu Thomas Button. Ada yang menjadi seorang penari, yaitu Daisy. Dan scene favorit satu lagi ketika Benjamin bercerita flashback tentang kecelakaan yang dialami Daisy. Dan yang bikin saya ngakak adalah scene dimana ada seorang kakek yang bercerita bahwa ia disambar petir sebanyak 7 kali. Oke, untuk karakter favorit di sini jatuh pada karakter Queenie. She is strong and like angel. Ya, seperti malaikat. Banyak juga yang menghubung-hubungkan film ini dengan penyakit progeria, yaitu penyakit kelainan genetik sejak lahir yang menyebabkan penderitanya mempunyai fisik atau tepatnya jaringan kulit dan rambut yang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Salah satu penderita penyakit ini adalah seorang gadis kecil bernama Adalia Rose. Kalian search sendiri ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa film The Curious Case of Benjamin Button ini based in true story dari penyakit progeria tersebut. Kalau menurut saya, film ini tetap film fiksi yang mungkin terinspirasi dari penyakit progeria tersebut. Dengan meraih beberapa kategori piala Oscar pada tahun 2008 dan menyabet 13 nominasi Academy Awards, termasuk Best Pictures, Best Director untuk David Fincher, Best Actor untuk Brad Pitt, serta Best Supporting Actress untuk Taraji P. Henson. Film The Curious Case of Benjamin Button layak menjadi list untuk film bergenre drama, meskipun waktu pembuatannya 2008 lalu. Penggambaran setiap tokoh, alur cerita, waktu, dan tempat sangat baik dikelola. Dikonsep dengan ide cerita yang patut diacungi jempol untuk sang nakhoda film, yaitu David Fincher. Apa yang membuat film The Curious Case of Benjamin Button layak menjadi ditonton? Ya, plot yang berbeda dan cerita yang berbeda dari film-film drama lainnya menjadi nilai plus tersendiri. Oh ya, film favorit ini hanya sedikit review dari VCU ya, bukan dari sisi kualitas, rating, dan sebagainya. VCU juga bukan komentator film. Tapi kalau ada yang kelewat janggal dan mencolok, pasti akan saya komentari juga. Boleh share juga film favorit kalian ya, siapa tahu selera kita sama. Tuliskan di komentar ya. Oh ya, jika kalian suka dengan konten ini, sempatkan like dan share ya. Enggak juga nggak apa-apa kok. Dan mari kita bergoyang.